Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran ya. Kita kali ini akan membahas tentang besaran dan sistem satuan. Kali ini kita akan membahas materi tentang fisika ya. Kita lihat di sini sama-sama. Sebagai pendahuluan, apa itu fisika? Ya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejalanya, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif, atau disingkat dengan metode ilmiah. Berikutnya, fisika terdiri dari dua persepsi. Yang pertama, sebelum tahun 1920 itu klasik ya. Kemudian setelah 1920 itu kuantum, berlakulah hukum Newton. Kemudian dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein setelah 1920. Ya, bisa kita lihat bersama di sini untuk klasiknya, yaitu posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Kemudian ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Kemudian pada kuantum, ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Kemudian ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Kemudian kita masuk ke dalam materi utama, yaitu besaran dan satuan. Ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Ya. Kemudian mengukur, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisikan jika yang pertama ada nilainya atau besarnya, kemudian ada satuannya. Contoh ya, panjang jalan adalah 10 km. 10 sebagai nilai, kilometer sebagai satuannya. Nah, satuan yaitu ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer, itu merupakan satuan panjang. Detik, menit, jam, itu adalah satuan waktu. Gram, kilogram, itu adalah satuan massa, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem satuan ada dua macam. Yang pertama, sistem metrik. Ya, dengan istilah MKS, singkatan dari meter, kilogram, sekon. Kemudian ada istilah CGS. CGS itu adalah sentimeter, gram, sekon. Kemudian yang kedua, sistem non-metrik. Ini sistem British, ya. Ini tidak kita gunakan dalam pembelajaran. Kita gunakan dalam pembelajaran adalah ya, sentimeter, gram, sekon. Kemudian sistem internasional atau disingkat dengan SI. Jadi istilah SI itu singkatan dari sistem internasional. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Jadi dalam satuan internasional atau sistem internasional berlakulah yang MKS, meter, kilogram, dan sekon. Jadi yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan ada besaran pokok tak berdimensi, 2 buah, ya. Kita lihat di sini. Nah, 7 besaran pokok dalam sistem internasional SI, di sini ada 7, ya. Yang pertama besaran pokoknya adalah panjang. Satuannya meter, singkatannya M kecil, kemudian dimensinya L. Yang kedua, massa. Satuannya kilogram, singkatannya kilogram, dimensinya M besar. Kemudian yang ketiga, besaran pokoknya waktu. Satuannya sekon, singkatan satuan S kecil, kemudian dimensi T. Yang keempat, arus listrik.
atau sering disebut dengan kuat arus. Satuannya ampere atau ampere, kemudian singkatan satuan A besar, dimensinya I. Kemudian yang kelima suhu. Satuannya adalah Kelvin, singkatan satuan K besar, kemudian dimensinya sering disebut dengan theta. Ya. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya. Ya. Kandela, satuannya, kemudian singkatannya CD, dimensinya J. Kemudian jumlah zat, yang ketujuh. Satuannya mol, singkatannya ini mol, kemudian dimensinya adalah N. Nah, inilah besaran pokok dalam satuan sistem internasional. Nah, berikutnya, ya, besaran pokok tak berdimensi, ada dua. Yaitu sudut datar, satuannya radian, singkatannya rad, kemudian sudut ruang, seterarian, singkatannya SR. Nah, berikutnya, dimensi. Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi apa? Kita lihat di sini yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Ya. Yang kedua, untuk meneliti keberadaan suatu rumus atau persamaan. Ya. Kemudian di sini ada kita lihat metode penjabaran dimensi. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Kemudian yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah yang guna dimensi ini, ya, bukan metodenya. Kemudian besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Nah, ternyata besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Kita lihat sama-sama di sini contoh. A tidak menggunakan nama khusus. Contohnya 1, besaran kecepatan, satuannya meter per detik. Kemudian yang kedua, besarannya luas, satuannya meter kuadrat. Ya. Nah, kemudian di sini terdiri dari satuan, ya, ada meter atau detik, kemudian ada meter lagi. Dia tidak ada nama khusus, itu maksudnya satuannya tadi kita lihat di sini, ya, di besaran pokok meter. Kemudian sekon atau detik, berarti dia istilah besaran pokok itu digunakan. Ya, kita lihat di sini. Nah, mempunyai nama khusus. Nah, kalau tadi di sini terdiri dari satuan dari besaran pokok. Nah, contohnya gaya di sini, ya. Besarannya gaya, satuannya Newton, lambangnya N. Nah, Newton ini adalah nama khusus dari satuan yang sudah diturunkan dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, energi. Satuannya Joule, daya, satuannya watt, frekuensi, satuannya hertz. Ini lambangnya. Ya, berikutnya, besaran turunan dan dimensinya kita lihat di sini. Besaran pokok contohnya luas. Rumusnya panjang kali lebar, berarti dimensinya L. Karena L dikali L, maka hasilnya L kuadrat. Volume, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti L kali L kali L, maka L pangkat 3. Kemudian massa jenis. Massa dibagi dengan volume, di mana massa dimensinya M, ya, ini. Kemudian L, ya, ini M besar sebenarnya. Kemudian L pangkat min 3. Min 3 itu berarti dia berada di bawah, ya, pembagi. Atau M per L pangkat 3. Kemudian kecepatan, perpindahan dibagi waktu, ya. L dikali T pangkat min 1 atau L per T, ya, karena ini dia dalam bentuk pangkat min 1. Nah, kemudian percepatan, kecepatan dibagi waktu, ya, L T pangkat min 2. Gaya, massa dikali percepatan, M L T pangkat min 2. Usaha dan energi, gaya dikali perpindahan, ya, M L kuadrat, ya, T pangkat min 2. Impuls dan momentum, gaya dikali waktu, M L T pangkat min 1. Ya. Nah, ini contoh dimensi yang sudah diturunkan dari besaran pokok tadi, ya. Kita lihat sama-sama faktor pengali dalam satuan SI. Nah, ini dimensi tadi, kita tambah materinya tentang konversi, ya. Konversi satuan ini sebenarnya, di mana faktor pengalinya ini, ya. Kemudian di sini nama dari satuan, contohnya atto, femto, pico, nano, mikro, mili,
kilo, mega, giga, tera. Kalau dalam komputer bisa microhertz atau disebut dengan microbyte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte dalam komputer. Ini simbolnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ke dalam contoh soal, biar lebih Ananda bisa pahami. Yang pertama, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI atau Sistem Internasional untuk besaran turunan berikut. Ya, kita disuruh menentukan dimensinya. Yang pertama, suruh menentukan dimensi dari gaya. Kemudian, yang kedua atau B, berat jenis. Yang ketiga atau C, tekanan. Yang keempat, D, usaha. Yang kelima, E, daya. Sama-sama kita perhatikan di sini jawaban atau penyelesaiannya. Yang A, gaya. Gaya dihasilkan dari massa dikali percepatan. Ya, dimensi massa adalah M besar, percepatan adalah LT pangkat min 2. Maka dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. M adalah massa yang satuannya kilogram, L adalah panjang, ya, L ini dimensi panjang besaran pokoknya, ya, itu adalah meter, T itu adalah waktu, ya, maka sekon, satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2 atau kilogram meter per sekon kuadrat, itu yang A. Kemudian yang B, berat jenis, berat per volume atau sama dengan gaya per volume. Gaya MLT pangkat min 2 dibagi dengan L pangkat 3, maka dihasilkan MLT, ya. Di sini MLT pangkat min 2 nih, ya. Kemudian dikali L pangkat min 3. Hasilnya ML pangkat min 2, ya, dikali T pangkat min 2. Satuannya menjadi, ya, kilogram meter min 2. Ini berat jenis, ya. Nah, kalau kita amati di sini ada pengurangan, ya. Di sini ada pengurangan. Nah, ada pengurangan L, bisa hilang. Nah, kemudian tekanan. Tekanan gaya perluas MLT pangkat min 2, ya, dibagi dengan L pangkat 2. Menjadi L-nya hilang 1, menjadi MLT pangkat min 2. Satuannya kilogram meter min 1 S min 1, ya. Nah, kemudian di sini usaha. Usaha gaya dikali jarak atau sama dengan MLT min 2 dikali L sama dengan ML kuadrat dikali T min 2, satuannya menjadi kilogram, ya, meter. Nah, di sini kita lihat, ya, meter, kilogram, meter, kemudian S pangkat min 2, ya. Kalau kita lihat dari sini ada ML, kemudian dikali L-nya menjadi L pangkat 2, ya. L-nya menjadi pangkat 2. Berarti kalau kita lihat dari sini MLT min 2 ini bukan minus nih sebetulnya, salah, ya. L dikali L, ya, sebetulnya kan L kuadrat, maka M kuadrat, ya. M kuadrat, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat sebenarnya, ini tidak ada minusnya. Ya, kemudian daya. Daya adalah usaha per waktu. Ya, usaha per waktu sama dengan ML kuadrat T min 2 per T, ya. T-nya ini hilang 1 menjadi ML kuadrat T min 1 atau satuannya kilogram meter kuadrat per sekon, ya. Kemudian terakhir, bukti besaran-besaran berikut adalah teknik energi potensial dan energi kinetik usaha energi kalor. Nah, di sini kita lihat energi kinetik EK-nya dengan dimensi ML kuadrat T min 2. Ya, kemudian kita lihat usaha energi kalor. Dia dimensinya adalah ML kuadrat T min 2. Ini juga energi ML kuadrat T min 2 kalor. 0,24 kali energi sama dengan satuannya juga dimensinya juga ML kuadrat T min 2. Nah, ketiga untuk yang kedua ini nomor 2. Jadi ketiganya memiliki dimensi yang sama, yaitu usaha, energi, kalor mempunyai dimensi yang sama. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang nantinya bisa membantu Ananda sekalian dalam pembelajaran besaran dan satuan.